Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Contoh yang ketiga adalah ketika kita menangani krisis energi. Nah, oke. Dari sini kita lihat ada dua pilihan ya, ada dua cara bagaimana kita melakukan penanganan krisis energi. Yang pertama, misalnya kita ambil dari sumber air atau sumber fluid atau elemen yang mengalir. Nah, bisa air, bisa panas, bisa arus, atau juga energi bioenergi ya, atau energi dari kehidupan ya, misalnya dari pertanian atau botani, atau hewan atau hewan-hewan, atau dari peternakan ya, atau pertanian atau peternakan. Nah, ini adalah salah satu contoh sumber-sumber energi yang bisa kita ambilkan, apakah dari aliran alami ya, seperti air, di sungai ya, sungai tentunya. Panas itu misalnya panas bumi bisa, atau juga panas air lautnya ya, arus laut yang dari bawah ke atas ya, dari bawah dingin, atas panas, jadi dia arus yang berputar itu di dalam samudera, itu adalah dari panas ya, perbedaan panas permukaan laut dan dasar laut. Juga energi arus ya, arus itu cukup banyak ya, dari arus angin dan seterusnya. Bioenergi itu bisa kita ambil dari sumber-sumber pertanian ya, misalnya limbah jagung, limbah jerami, limbah dan seterusnya, limbah-limbah pertanian ya, kakao, sawit, kopi itu banyak mengandung limbah yang masih bisa dimanfaatkan untuk energi, baik itu energi bioetanol maupun energi biometan. Juga dari hewan-hewan, peternakan ya, saya kira peternakan unggas, sapi dan seterusnya itu mempunyai protein tinggi sehingga bisa kita olah menjadi bahan-bahan energi terbarukan ya, seperti biogas ya, biometan dan seterusnya. Nah, analisa apa saja misalnya yang kita gunakan? Banyak juga ya, ada analisa biologi, analisa kimia, sama analisa agronomi, hidrologi dan seterusnya. Itu adalah kebutuhan hitungan-hitungannya untuk menghitung resources tadi. Selanjutnya tentunya kita bisa menurunkan ke dalam teknologinya ya. Contohnya kalau fluida, Anda tahu ya bagaimana kita menangkap fluida tadi, tentunya dengan teknologi kincir atau teknologi fermentasi tentunya. Bisa juga dengan teknologi termodinamika ya, itu hubungannya dengan pemipaan ya. Kalau ini hubungannya dengan gas atau cairan atau apa saja yang mengalir, tentunya harus ada hubungannya dengan dinamika fluida atau termodinamika. Juga teknologi elektrik ya. Teknologi elektrik itu biasanya hubungannya dengan ya bagaimana mengubah gerakan menjadi elektrik, energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, itu adalah electrical analysis ya, berapa RPM-nya, terus berapa tinggi jatuhnya, terus kita bisa menghitung berapa powernya dan seterusnya ya. Itu adalah energi listrik yang digunakan untuk mengubah atau menganalisa dari mekanik menjadi listrik. Juga teknologi gelombang atau mungkin teknologi kata, itu banyak sekali ya, bagaimana ketika gelombang harus kita ubah ya. Fluktuatif atau amplitudo gelombang itu bisa kita ubah menjadi suatu gerakan harmonik untuk menggerakkan misalnya turbin dan seterusnya. Nah, dari semuanya kembali lagi ujungnya adalah kita merancang suatu prototipe, suatu bentuk di mana harus tepat ya. Tepat mutu, tepat biaya, harganya murah, kualitasnya bagus. Itulah teknologi tepat guna. Ini adalah tiga contoh bagaimana ketika kita merancang atau bagaimana kita memecahkan masalah krisis energi, krisis air, krisis pangan. Beberapa contoh ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan suatu kajian rancangan itu ya, rancangan TTG plan, agar mudah Anda bikin per kolom ya, matriks ya. Ini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Kolom pertama nomor, kolom kedua adalah TTG plan-nya ya. Contohnya misalnya kita masalah air tadi, kita gunakan mikrohidro. Apa ilmu dasarnya ya, kita tulis kebutuhan ilmunya apa. Anda bisa browsing di mana saja ya. Yang namanya ilmu tidak ada yang membatasi kita untuk belajar, dan tidak ada yang membatasi kita mengeksplor ya. Dimanapun ketika kita mau
tersedia ya. Apakah di sumber-sumber jurnal, apakah di majalah, apakah di rubrik-rubrik resmi, buku-buku resmi, atau kajian-kajian seminar dan seterusnya. Banyak sekali. Ilmu dasar itu apa saja, terus dikonversikan ke teknologi, aplikasinya. Jadi kalau ilmu itu ada di bukunya, kalau teknologinya itu berarti di aplikasinya. Jadi ilmu tadi menjadi apa? Jadi metode untuk untuk pemecahan masalah tadi ya. Kalau misalnya Hi sama dengan VA, bit sama dengan kecepatan kali A. Maka teknologinya apa? Ya bisa pipa, bisa pompa, bisa saluran terbuka dan seterusnya. Nah, itulah teknologi. Yang gunakan ilmu tadi, yang gunakan rumus tadi. Nah, itu ya. Jadi rumus itu adalah bentuk konsep numeriknya, tapi kalau teknologi dalam bentuk konsep fisiknya, gitu ya. Jadi harus nyambung gitu ya, dari fisik berdasarkan numerik tentunya ya. Jadi kalau hitungan kita salah ya mungkin teknologi tadi tidak bisa dimanfaatkan ya, bisa berbahaya, bisa boros, bisa mudah rusak dan seterusnya. Terus ke prototype. Nah, prototype itu ya bagian dari ketika teknologi tadi kita wujudkan ke dalam satu bentuk benda. Benda tadi ya prototype itu adalah contoh, tapi kalau udah massal ya berarti ke produksi ya. Kalau model itu prototipe tadi kecil skalanya ya, misalnya mobil atau kita membuat satu kincir ya, berarti otomatis kita membuat model dulu yang kecil. Tapi kalau prototipe langsung skala 1:1 ya. Jadi kalau model itu skalanya lebih kecil, tapi kalau prototipe skalanya 1:1. Tapi model dan prototipe itu masih bersifat masih dari skala lab, jadi belum kita produksi ya. Jadi nanti kalau sudah diproduksi tentunya harus massal ya, harus betul-betul dianalisa secara kelayakannya ya, diperhatikan daripada SWOT ya, keunggulannya apa, kelemahannya apa, terus peluangnya bagaimana dan ancamannya bagaimana. Nah, itu harus kita kaji. Jadi kalau sudah betul-betul masuk ke kelayakan baru diproduksi secara massal. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Tugas yang selanjutnya akan kita berikan, tugas kedua ya, nanti sebagai pengganti ujian akhir semester adalah ketika Anda nanti merancang TTG plan tadi. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus menyusun suatu konsep pemecahan masalah yang sudah Anda usulkan di tugas pertama ya. Bagaimana Anda mengusulkan tadi, oh Pak, kami akan mengusulkan membuat suatu rancangan, misalnya mengolah limbah ternak misalnya jadi biogas. Oke, berarti Anda harus bagaimana menyusun strategi kerjanya, mulai dari merancang planningnya, terus menganalisa ya, ilmu-ilmu apa saja yang akan digunakan untuk menganalisa pembuatan biogas, terus teknologi apa saja yang Anda terapkan misalnya di sana. Mulai dari teknologi penyalurannya, kotoran tadi dihancurkan dengan apa, terus memasukkan ke dalam reaktornya bagaimana teknologi inletnya, terus bagaimana teknologi fermentasinya, decompostingnya dalam suatu reaktor, terus nanti juga teknologi bagaimana ketika gasnya itu kita tampung ke dalam suatu tangki itu ya, terus bagaimana menggugah gas tadi misalnya kita jadikan api ya, misalnya untuk membakar genset ya, untuk menghasilkan listrik atau menghasilkan elektrik juga bisa ke kompor atau bisa ke listrik ya, itu tergantung dari teknologi yang Anda usulkan ya. Tentunya rancangan tadi harus membentuk dalam satu prototipe ya, prototipe pengolahan misalnya biogas di suatu desa mana. Ya, jadi tugasnya seperti itu. Jadi nanti Anda tugas kedua atau tugas terakhir ini adalah bagian dari penilaian untuk melengkapi ujian akhir semester ya. Jadi nanti dikumpulkan saat ada jadwal ujian akhir semester ya. Sekali lagi, tugas terakhir atau tugas kedua adalah merancang TTG plan ya, mulai dari membuat strategi planningnya ya, ilmu-ilmu apa yang digunakan, teknologi apa, sampai nanti rancang bangun prototipenya. Bisa Anda sketch ya, bisa Anda
misalnya boleh ambil dari model-model yang memang sudah ada, tapi sebut sumbernya gitu ya, jadi supaya nanti kita paham ya. Jadi ini tugas terakhir yang harus Anda kerjakan ya, sebelum UAS Anda harus mengumpulkan atau sudah menyelesaikan gitu maksudnya, nanti dikumpulkan saat jadwal UAS ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan saja lewat tertulis melalui grup WhatsApp ya. Jadi akan kita jawab kalau masih ada pertanyaan ya. Tapi paling tidak Anda harus mencoba dulu, baru nanti silahkan bertanya. Oke, jadi tugas sama ditulis tangan, tidak boleh diketik ya, maksimum 2 lembar ya, minimal 2 lembar maaf ya, minimal 2 lembar, maksimum boleh karena nanti banyak gambar-gambarnya saya kira ya, bisa 2 lembar bolak-balik gitu maksudnya ya, atau 4 lembar. Jadi minimal 2 lembar ya. Dan karena ini rancang bangun, jadi saya kira saya memberi kesempatan Anda merancang sebaik mungkin ya, baik itu analisanya, baik itu teknologinya, maupun nanti baik itu gambar-gambar atau sketch yang Anda tampilkan. Oke, selamat bekerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.